Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan aku di channel Aga Pratama. Ya di pagi yang indah ini, di pagi yang cerah ini ditemani dengan angin sepoi-sepoi yang lembut, yang pelan dengan syahdu, sangat bagus untuk merelaksasikan diri kita ya. Namanya juga punya badan kita ya wajib juga kita jaga kan. Dan kali ini aku mendapatkan satu inspirasi membuat satu konten yang bermanfaat untuk kalian. Kenapa? Di era pandemi ini kesehatan adalah satu hal yang mutlak untuk kita jaga. Yang dulunya kita nggak peduli pakai masker, ya sekarang pakai masker. Yang dulunya kita nggak tahu apa tuh hand sanitizer, sekarang pun kita harus pakai kan. Dulu nggak pentingnya cuci tangan, sekarang pentingnya cuci tangan. Dan itu hal-hal yang kecil wajib kita tahu juga kan. Tapi hari ini aku akan memberikan satu informasi yang lebih berharga lagi untuk kalian tahu. Dan ini berkaitan untuk organ dalam. Kenapa? Dengan satu konsep kesehatan ini, kalian akan bisa menjaga kesehatan kalian dan menjauhi namanya obat-obat dokter. Ya walaupun nggak bisa kita jauhi, minimal mengurangi dosis dari ketergantungannya. Bagaimana caranya ya? Dan kali ini aku akan membahas tuntas tentang konsep kesehatan itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan notifikasinya. Dan jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk mereka dan keluarganya. Oke, let's go! Oke, langsung aja kita bahas tentang konsep kesehatan terbaik di era milenial. Nah guys, sebagaimana kita tahu dari yang aku baca nih, WHO menyatakan bahwasannya satu kondisi di mana kesehatan itu kondisinya sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Ya jadi kalau kita bahas nih satu-satu tentang kondisi kesejahteraan jasmani. Kalaupun jasmani nggak sehat, rohaninya sehat, dia soleh, sering ke masjid, sering ke gereja, termasuk orang hamba Allah lah nih. Hamba Tuhan yang paling soleh. Terus banyak uangnya. Tapi dia setiap minggu harus cuci darah lah, harus ke rumah sakit, harus check up lah. Terus mau makan A, B, C, D, mau makan yang enak-enak nih, nggak bisa. Ya akhirnya apa? Percuma juga kan, duit banyak jadi sultan, tapi tiap minggu makan bubur. Nah ada lagi rohaninya nih, termasuk ya orang bejat lah. Terus dia nggak beriman kepada Tuhan, apa beriman kepada Allah. Memang kondisi kesehatannya tuh prima. Memang sehat betul lah, bugar. Tiap hari, tiap minggu nge-gym, fitness. Wah, pokoknya badannya mekar. Dan kondisi ekonominya ini sangat sempurna atau bisa dikatakan sultan lah, level-level sultan ya kan. Contohnya emas dibuat ganjil mobil ya kan. Contohnya seperti itu ya kan, kalau udah kebanjiran uang ya kan. Tapi dia nggak bersyukur kepada Tuhannya. Apa jadinya? Ya kita lihat situasi sekarang. Banyak yang kejadian orang kaya, artis-artis saja lah. Akhirnya apa? Masuk ke lembah hitam. Dia merasa nggak bersyukur pada dirinya yang diberikan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang nggak didapati orang lain. Dia udah dapat, tapi dia nggak bersyukur. Hasilnya apa? Jasmani menurun, stres, masuk ke lembah hitam. Yang ketiga, ada lagi kondisi mereka jasmaninya sehat, rohaninya sehat, dia soleh, dia nggak meninggalkan wajib dan sunnah, tapi dia asik berantem sama tetangga, habluminan nasiatu ajak adul. Terus kondisi ekonominya mau beli ini, mau beli A, B, C, D, nggak ada uangnya. Susah kan? Ya jadi setelah WHO menyatakan seperti itu, barulah ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama ada udara, air, makanan, minuman, keseimbangan emosi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Dan keenam ini memang nggak bisa kita pungkiri ataupun kita hilangkan salah satunya. Dan ini kalau kita hilangkan salah satunya, ini akan menjadi hal yang paling masalah terhadap badan kita ataupun kesehatan kita. Salah satu contohnya adalah tentang istirahat yang cukup. Nah, sebagaimana kita tahu kan, namanya juga milenial, apalagi game-game sekarang, waduh, enak-enak ya. Ya kita sadari kan, namanya juga games online nih. Mau versi mobile, RPG, apa segala macam, yang FIFA, yang bola. Memang kita sadari kan, kalau udah malam, main paket malam, apalagi di warnet tuh ya kan. Terus main 5 jam yang harusnya tidur dipakai untuk tidur dan digantikan untuk begadang. Akhirnya apa? Banyak yang terjadi kejadian kejang-kejang pada samping warnet. Karena apa? Kondisi dia drop, dipaksakannya untuk bermain game. Jadi hal yang paling seram kalau nggak kita jaga kualitas tidur kita.
Itu dia. Dan di balik 6 faktor tadi ada 5 sumber utama racun yang nggak bisa kita hindari juga. Kenapa? Ini udah di depan mata loh. Dan 5 hal tersebut adalah udara yang tercemar atau polusi udara. Yang kedua adalah air tercemar bahan kimia. Yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor mengandung bahan beracun. Yang keempat, ada zat ataupun obat kimia dan zat pewarna makanan. Yang kelima, daging hewan yang dicemari dengan zat kimia. Dan kelimanya ini memang nggak kita pungkiri lah. Banyak berita juga membeberkan kan, bahwasannya salah satu halnya nih, kalau kita ulas, ada pada daging hewan yang dicemari zat kimia. Ya sebagaimana kita tahu kan, pedagang juga pengen untung kan, akhirnya apa, hal-hal licik pun dipakainya. Salah satunya menyuntikkan zat kimia ataupun boraks ataupun zat kimia lah intinya ya kan, zat kimia kepada daging hewan tersebut. Disuntik bersupaya apa ya? Biar supaya mekar, besar, merah, biar dilihat ini masih segar. Tapi dia nggak tahu isinya penyakit ataupun racun yang sudah disuntik. Dan akhirnya apa? Dimakan menumpuk selama bertahun-tahun, dan efeknya apa? Yang paling mencolok adalah pada anak gadis belia yang seharusnya belum masuk fase menstruasi, masuk fase menstruasi. Dan pada saat sebelum masuk umur menopause, dia sudah menopause. Setelah itu, setelah ada 6 faktor 5 sumber utama racun tadi, apa yang terjadi? Stroke dan jantung koroner 80% penyebab kematian dini. Dan banyak kita tahu stroke dan jantung koroner ini bukan hanya penyakit orang tua, tapi orang-orang muda kayak kita ini, jangan salah, banyak juga yang terkena. Jadi setelah kita tahu apa efek dari penumpukan plak tersebut dengan 5 sumber utama racun yang sudah mengendap di dalam tubuh kita, dan kali ini aku akan memberikan solusi terbaik untuk kalian semua tentang konsep kesehatan cleansing, balancing, dan activating. Dan ini sudah diuji ataupun sudah ditetapkan bahwasannya konsep kesehatan ini adalah terbaik bagi manusia. Yang hal yang pertama adalah tentang detoksifikasi ataupun cleansing ya. Cleansing adalah membersihkan toksin kita yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Nah, yang kedua ada balancing. Balancing ini adalah sifatnya mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh kita. Nah, artinya pas setelah dibersihkan, dia akan disuplaikan dengan nutrisi-nutrisi baru yang dicukupkan untuk tubuh kita. Dan yang ketiga adalah mengaktifkan sel tubuh yang mati untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi pada tubuh kita. Dan ketiga hal tersebut dan sudah memang diuji dan sudah memang diyakini bahwasannya inilah ikhtiar terbaik untuk manusia.